beca berusia 42 tahun yang juga kerap mengamen di wilayah Gedong Tangen, Yogyakarta ini diamankan polisi atas tuduhan pelecehan seksual. Tersangka melakukan hal tersebut terhadap dua anak perempuan berusia 5 tahun. Menurut polisi, terungkapnya tindakan cabul pelaku berdasarkan laporan korban. Pelaku sebelumnya mengiming-imingi korban uang Rp10.000 agar mau diajak ke tempat sepi. Pelaku berdalih aksi tercelanya karena sayang terhadap anak kecil dan sedang dalam pengaruh minuman keras. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi menangkap disc joki Anissa Khairunisa atau yang lebih dikenal dengan nama DJ Joyce karena kasus narkoba. DJ Joyce ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan saat menggelar pesta narkoba bersama 3 rekannya di sebuah rumah indekos di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi menyita barang bukti berupa barang bukti berupa sabu, tramadol, dan aprazolam. Joyce dan 3 rekannya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mengaku mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2018. Polisi kini Eksekusi lahan dan bangunan di lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara telah mendapat penolakan ahli waris sejak awal. Pemotongan plang yang bertuliskan klaim ahli waris bahwa lahan seluas 72.000 meter persegi adalah milik mereka berusaha dihalang-halangi pihak keluarga. Hingga terjadi saling dorong antara petugas dan ahli waris. Meski mendapat penolakan, petugas tetap memotong plang ini. Kericuhan berlanjut saat petugas membongkar bangunan semi permanen yang ada di lapangan. Seorang perempuan dan anaknya yang berusaha mempertahankan bangunan bahkan histeris. Pihak ahli waris tidak terima dengan tindakan petugas yang mengeksekusi plang dan bangunan yang diklaim sebagai lahan warisan orang tua mereka. Ahli waris mengaku keluarganya memiliki surat keputusan dari Mahkamah Agung yang memenangkan pihak ahli waris sebagai pemilik sah atas lahan tersebut pada tahun 1997. Sementara itu, pihak Satpol PP mengatakan lahan seluas 72 meter persegi ini adalah milik pemerintah Kota Medan. Rencananya lahan ini akan digunakan untuk sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Sopir truk kontainer kehilangan kendali saat menghindari mobil yang hendak pindah jalur hingga menabrak separator busway. Setelah menabrak pembatas bus Transjakarta, sopir membanting kemudi namun malah menghantam tiang lampu penerangan jalan. Muatan truk yang besar menutupi sebagian badan jalan hingga menyebabkan kemacetan panjang dari arah Grogol menuju Selipi sepanjang 3 km. Truk akhirnya diderek dengan menggunakan mobil derek berukuran besar dan dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Tumpahan minyak mencemari perairan di sekitar Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tumpahan minyak sangat pekat. Para nelayan bersama-sama membersihkan dan menampungnya hingga ratusan ember. Minyak bercampur air yang diambil nelayan dikumpulkan dalam truk tangki milik Pertamina RU4 Cilacap. Hingga kini belum diketahui asal tumpahan minyak ini. Namun nelayan menduga berasal dari kapal tanker yang bocor. Seorang pendeta di Deli Serdang, Sumatera Utara ditembak orang tidak dikenal usai makan malam bersama keluarga di teras rumahnya. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna menemukan pelaku penembakan. Seorang pendeta bernama Fernando Tambunan, warga kompleks perumahan Victoryland, Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal Senin malam. Korban ditembak saat berada di teras rumahnya. Istri korban langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Deli Serdang untuk mendapatkan perawatan. Hingga Selasa siang, tim lapor dari Polda Sumatera Utara dan Inafis Polresta Deli Serdang melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inafis juga membawa beberapa bukti dan sampel garis polisi pun masih terpasang di depan rumah korban. Saksi di sini sementara istri korban, anak korban yang mengantar. Yang sementara yang tertuang di laporan polisi masih 3, tapi untuk saksi lain masih kami lakukan pengembangan. Senjata yang digunakan pelaku diduga merupakan senapan angin karena dilihat dari luka serta keterangan dokter yang menangani korban.
Kami telah terhubung dengan terkait kasus penembakan pendeta di Deli Serdang. Kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Kadek Heri Cahyadi. Selamat malam, Pak Heri. Selamat malam, Mbak Anissa. Pak Heri, saat ini kondisi pendeta Fernando sendiri seperti apa? Baik, Mbak, dapat kita jelaskan kondisi sampai saat ini masih stabil. Sudah dilakukan penanganan awal oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Pakam, dan nantinya kemungkinan akan dirujuk ke rumah sakit yang bisa melakukan tindakan bedah untuk pengambilan proyektil masih tertinggal atau bersarang di tubuh korban. Pak Heri, apa penyebab terjadinya penembakan? Untuk penyebab terjadinya penembakan sendiri sedang kami dalami, kami lakukan penyelidikan, kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi, di mana hingga sore ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 8 orang saksi, baik itu yang berasal dari keluarga, warga sekitar tempat tinggal, maupun warga yang berada di lingkungan rumah korban. Kabar yang kami dengar ada sengketa lahan, Pak, apakah benar? Sampai saat ini belum kita temukan terkait permasalahan tersebut, Mbak. Baik, apakah ada rival atau musuh, Pak? Terkait dengan adanya rival atau musuh, kita masih dalami karena korban sendiri kita masih pemeriksaannya seadanya karena kondisinya yang belum begitu stabil, karena kita juga memperhatikan kesehatan daripada korban. Namun kami masih mendalami daripada keterangan saksi-saksi yang ada di sekitar tempat tinggal korban, Pak. Baik, jenis senjatanya apa, Pak? Kalau untuk jenis senjata, perkiraan awal kemungkinan senapan angin, di mana berdasarkan hasil olah TKP bekerjasama dengan lapor Polda, kita prediksi jarak tembaknya antara 20 sampai 30 meter. Baik, jadi sampai saat ini belum ada mengarah ke satu tersangka, Pak? Sampai saat ini masih kami lakukan pendalaman, Mbak. Baik, terima kasih. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Kadek Heri Cahyadi telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, Pak. Pemirsa, penembakan oleh orang tidak dikenal juga dialami juragan barang bekas di kawasan Tenggulunan, Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga kini polisi masih mengidentifikasi dan mengejar pelaku. Warga Desa Tenggulunan, Candi Sidoarjo, Jawa Timur Senin malam geger akibat kasus penembakan terhadap Sabar yang dikenal sebagai juragan barang bekas. Korban langsung dibawa ke RSUD Sidoarjo dalam kondisi kritis. Sabar diduga ditembak 2 orang yang berboncengan menggunakan sebuah sepeda motor metik yang tidak diketahui nomor polisinya. Sebelum Sabar ditemukan terkapar bersimbah darah, warga sempat mendengar bunyi letusan sebanyak 2 kali. Saya mendengar letusan. Letusan berapa kali, Pak? 2 kali. Pak, tahu nggak yang gotong itu siapa, Pak? Warga sini saja. Saya nggak tahu, nggak kenal. Mungkin anak buahnya. Korban siapa? Kalau korban namanya Sabar. Itu warga sini, Pak? Bukan. Orang domisili di sini tapi bukan warga sini. Hingga kini polisi masih melakukan identifikasi untuk mengetahui para pelaku. Pedagang minyak goreng curah menolak aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian mie goreng curah. Mereka menilai kebijakan ini minim sosialisasi dan mempersulit pembeli. Rencana pemerintah gunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli minyak goreng curah direspon negatif oleh pedagang. Pedagang menilai kebijakan itu akan mempersulit para pembeli karena belum disosialisasikan dengan baik. Tidak hanya persoalan sosialisasi, di Pasar Kosambi, Kota Bandung, para pembeli tidak semuanya memiliki ponsel untuk mengakses Peduli Lindungi ketika membeli minyak goreng curah. Akibatnya pedagang belum menerapkan aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli minyak karena mereka belum mendapat sosialisasi dari pihak terkait. Ya, saya juga baru ngelihat dari berita di TV. Saya belum konfirmasi ke para pembeli minyaknya gitu. Ya mudah-mudahan
terlalu ribet lah gitu, pakai aplikasi lindungi gitu. Saat ini harga minyak goreng curah di Pasar Kosambi, Bandung dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terekam kamera CCTV mencuri uang di kotak amal masjid. Pelaku mencongkel kotak amal dengan obeng dan menguras isinya. Kamera CCTV merekam aksi seorang perempuan yang sedang mencongkel kotak amal di Masjid Nurul Kolbi, Kampung Bojong Sayang, Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah berhasil membuka kotak amal yang terpasang di dinding masjid, perempuan ini memasukkan uang di kotak amal ke tasnya kemudian melarikan diri. Menurut pengurus masjid, pencurian kotak amal bukan pertama kali terjadi. Dalam waktu 1 tahun terjadi 4 kali pencurian kotak amal. Dia tuh lihat kotak amalnya dulu, ada bekas congkelan, kayak bekas congkel pakai obeng kayak gitu. Pas dicek di CCTV ternyata benar, uangnya itu udah diambil dan CCTV-nya itu di sana, CCTV-nya itu. Dan pas kami lihat itu yang ambilnya itu seorang perempuan dan nggak tahu dari mana, asalnya dari mana. Dan sebelumnya itu juga orang lain pada lihat, pada tahu gitu orangnya itu yang itu. Cuman nggak tahu kalau misalkan mau nyuri kotak amal. Aksi serupa juga dilakukan emak-emak pengendara motor. Ia kedapatan mencuri uang dalam jaring sumbangan yang terletak di pinggir jalan. Saat beraksi, pelaku berpura-pura memasukkan uang sumbangan, tetapi dengan cepat justru mengambil uang yang ada di dalam jaring sumbangan. Aksi emak-emak pencuri ini banjir kecaman oleh netizen. Aksi arogan iring-iringan pemotor rombongan pengantar jenazah yang menggeber-geber knalpot meminta jalan akses. Informasinya usai jeda.